Basiroh itu ada 3 tingkatan. Ainul Basiroh, Syu'aul Basiroh, dan Hakul Basiroh. Hakul Basiroh hanya dimiliki oleh kekasih Allah. Tidak bisa dipelajari oleh manusia biasa. Tetapi kalau untuk Syu'aul Basiroh dan Ainul Basiroh, itu bisa dipelajari oleh siapapun. Maaf, Saya tutup dulu. Saya bukan seorang ustadz. Nggak apa-apa, saya bukan seorang ustadz, tapi saya mantan preman yang berusaha untuk tobat sampai saat ini. Yang saya rasa yang bisa menyelamatkan itu adalah akhlak kita. Betul. Kalau kita memperdebatkan masalah kesalahan-kesalahan orang, kita mencokel kesalahan-kesalahan orang, saya rasa itu bukan manusia. Beribu maaf ini bukan kesalahan orang. Satu ya, Itu saya jawab. istilahnya. Ini kan gagal paham. Maksudnya gini, jadi memprovokatori supaya orang itu jadi untuk lebih mengecap jelek. Contohnya gini, maaf, yang saya dengar itu kan live, saya lagi di jalan waktu itu, saya mau reuni di Bandung di jalan, saya dengar live-nya. Dajjal betina, dukun betina, apakah itu pantas dari seorang ustadz? Antum gini aja, tinggal jawab simpel. Orang yang Saya jawab simpel. Kenapa antum live di publik bicara bahwa istri saya ini adalah dajjal betina, dukun betina, cuman minta istri saya itu cabut, perkataan itu selesai. Atas 3 statement saya kepada Mbak Tania, terkait 3 statement itu, saya sudah meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya meminta maaf kepada sekeluarga besar, bukan hanya kepada Tania. Terima kasih, Mbak sama-sama. Karena ini kan punya suami, punya anak juga ya yang tersinggung, maka khususnya keluarga besar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tidak menuntut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kedatangan seorang tamu jauh dari Banten, Saudara Mahesa, silaturahmi ke tempat saya. Alhamdulillah saya terima dengan ikhlas, dengan baik. Mungkin untuk selanjutnya, biar nggak membuang-buang waktu lagi, kita langsung tervein aja. Kita tanya ke Mahesa. Di sampingnya silaturahmi, apa yang mau dipertanyakan kepada Dinda Putri Tania? Boleh, saya kasih waktu 2 menit aja dulu. Ya. Sebelumnya ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya ke sini seperti yang sudah dibicarakan di belakang layar dengan si Bapak selaku suami tercinta Neng Anggra aja, Pak. Ibu Tania, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan apa yang disampaikan Ibu Tania di media sosial secara terbuka. Tujuannya tidak lain, hanya ingin menanyakan sumber, karena ini kan berkaitan dengan Al-Quran. Saya kira itu saja, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Oh, langsung pertanyaan. Langsung aja pertanyaan. Ini kita muter videonya dulu nggak? Nggak usah. Langsung aja pertanyaannya. Yang memang boleh diputar aja. Diputar boleh, atau mau langsung pertanyaan intinya dari konten tersebut. Di video Mbak Tania di menit 3 berkaitan dengan Yesus adalah ada di dalam Quran surat An-Nisa bahwa Al-Masih Isa anak Maryam dibunuh itu hanya untuk dijadikan pelampiasan, bukan berarti Nabi Isa disalib, tetapi yang disalib adalah Isal bin Maria. Al-Masih adalah Isal bin Maria. Oke, itu yang disampaikan Mbak Tania. Bahwa menurut Mbak Tania, kawan-kawan, ada Yudas, ada Isa, ada Al-Masih. Ya. Bahkan ada 3 kata yang disampaikan oleh Mbak Tania salah besar. Nah, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, walakin syubbihalahum. Konsekuensi di beberapa ayat ada lagi nih ya. Maryam dan Maria keturunan Nabi Daud. Allah turunkan Injil kepada Maria dan Maria mengajarkan Injil pada Al-Masih. Konsekuensi dari apa yang disampaikan Mbak Tania ini kan Pak Kiai nanti larinya bahwa ada Rasul lagi kalau diberikan Injil. Ada Rasul lagi, Pak Kiai. Sementara kita sudah sepakat, tidak hanya Sunni bahkan Wahabi pun meyakini jumlah Rasul 25.
konsekuensi dari apa yang disampaikan Mbak Tania ini, kalau ada orang yang diberikan Injil, di video itu disampaikan bahwa Allah turunkan Injil kepada Maria. Dan Maria mengajarkan Injil pada Al-Masih. Yang lalu kemudian katanya Al-Masih dan Isa ini berbeda. Konsekuensinya berarti kita meyakini adanya Nabi lagi. Dan ini sangat keluar daripada ijma. Sangat-sangat berbahaya. Dan terkait walakin syubbihalahum juga kata Mbak Tania menggunakan kata salah besar. Jadi dalam Islam walakin syubbihalahum wa ma qataluhu yakina. Itu nas Al-Qur'an. Sementara kata Mbak Tania salah besar. Bahwa yang disalib adalah Al-Masih, Yudas lain. Sementara Al-Qur'an jadi saya kira Mbak Tania di menit 9 detik karena di dalam surat An-Nisa nih kata-kata Mbak Tania. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 157 Isa dibunuh. Padahal ini namanya hikayat. Allah menceritakan ucapannya orang kafir, bukan statement Allah. Jadi Allah sedang menceritakan. Ini ayatnya, surat An-Nisa ayat 57. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan ucapan mereka Bani Israel bahwa ucapan gimana? Inna qatalnal masiha. Jadi itu bukan legitimasi dari Allah. Jadi di sini akhirnya Al-Qur'an ini dari video Mbak Tania ini disalah-salahkan gitu. Oh gitu. Ya. Sementara kan ini sudah ijma. Nah itu. Ya. Dasarnya apa kan gitu? Cukup. Dasarnya apa ya? Cukup pertanyaan ya. Saya kembalikan jawabannya kepada Dinda Putri Tania. Silakan. Jadi gini, kalau untuk masalah Isa Al-Masih yang pernah saya bahas itu tentang siapakah Yesus yang sebenarnya ya. Memang jelas itu Yesus itu bukan Nabi Isa dan juga bukan Yudas, tetapi itu adalah Isa Al-Masih, yaitu keturunan dari Maria. Maria dan Maryam itu nggak sama, itu beda. Maryam itu jelas ibunya Nabi Isa alaihissalam, tapi kalau Maria adalah kembarannya dari Ibu Siti Maryam yang melahirkan Isa Al-Masih. Nah, yang diangkat dan yang dibunuh itu adalah sebenarnya Isa yang dijadikan Yesus. Isa, bukan Isa. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam pada saat waktu itu ada tragedi, beliau langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surga dan akan diturunkan nanti di Menara Putih di saat detik-detik hari kiamat, yaitu di negeri Sam. Udah cukup segitu. Pertanyaannya simpel kan, sumbernya dari mana? Kalau untuk masalah sumber, apakah Bapak nggak tahu, di dalam Quran Surat Al-Ghafir pun juga banyak sekali yang tidak pernah dikemukakan, banyak yang dirahasiakan karena takut menimbulkan fitnah. Nah di sini, kenapa saya bisa menyampaikan? Karena saya melihat dari Ainul Basyirah, bukankah Ainul Basyirah ada di dalam kitab Sirul Asrar yang pernah dipelajari oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi intinya yang disampaikan Mbak Tania ini Pak bahwa Kalau dari Ainul Basyirah. Kalau Bapak tahu nggak sebenarnya Yesus itu siapa? Nah, boleh itu ditanya, dijawab. Ini melibatkan agama lain. Saya pantang berbicara pemahaman agama lain. Karena kalau untuk klarifikasi dan ingin mengkonfirmasikan antara yang benar dan yang salah, yang bertanya harus bisa menjawab, yang ditanya harus juga bisa bertanya, begitu Pak. Oke, keren juga. Anda kan sesuai Anda ya. Iya. Akan saya kuliti habis. Itu dajjal betina, itu dukun betina. Saya mau tanya, dajjal betina itu yang seperti apa? Sifat, Pak. Saya sebut kata itu dalam bahasa Arab. Oke, sifat. Anda Sifat. aswaja, Ya. ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suul adab Anda. Betul? Iya. Iya. Karena Iya. apa? Bukankah mengikuti jejak Rasulullah itu kita harus mempunyai adab yang baik? Betul? Itu dikemukakan loh. Iya. Saya di konten tidak pernah menjelekkan siapapun, tapi Anda selalu menjelekkan ulama-ulama. Saya tahu Anda tidak berani menjelekkan aparat karena ada undang-undangnya. Aparatnya Tetapi salah apa ke saya? Anda tidak berani karena ada undang-undangnya, tapi Anda berani mencaci, menjelekkan para ulama karena ulama itu tidak ada undang-undangnya. Kata siapa? Belum Sama, Pak? dilindungi. Ada, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya, sekarang giliran saya tanya. Apakah pantas Bapak memakai peci, memakai baju rapi, menyebutkan kepada orang yang belum kenal dajjal betina, dukun betina, akan saya kuliti. Kritisi Iya, kontennya. sok sekarang di sini. Iya, Jelaskan. makanya oke. Dajjal tuh apakah ada di dalam Quran dajjal betina? Kan sudah saya sebutkan Kalau ada, Dajjal dilihat. sebagai sebuah sifat. Nah, dengerin jangan baper Mbak ya. Dajjal sebagai sebuah sifat. Jadi kan di video itu saya samakan, bukan Dajjal sebagai sebuah
fisik. Yang kedua, ketika saya nyebut dukun, orang Banten dukun itu supernaturalis. Saya kepanjangan nyebut supernaturalis. Dan di Banten dukun itu aja yang baik, banyak. Justru itu saya sendiri orang Banten. Oke, saya akan jawab bahwa tentang keberatan itu sudah saya jawab Pak ya, sudah klarifikasi. Kemudian ini ke inti ini belum selesai ini. Ke inti belum selesai. Tapi jawaban saya belum dijawab. Iya, tentang apa? Bapak tahu nggak? Yesus. Yang sebenarnya menjadi Yesus itu siapa? Nabi Isa atau bukan? Mbak, begini. Toh ujung-ujungnya Mbak bahwa katanya dari ilham lah dan sejenisnya. Idrok wa Bukan ainul ilham. basir. Ilham dan Ainul Basyirah itu beda. Kalau ilham itu bisikan atau ilafat. Tapi kalau Ainul Basyirah sudah jelas Mbak, tertera di dalam saya surah As-Saad. ngomong berdasarkan Gitu. Al-Quran. Mbak kok ujung-ujungnya itu versi saya. Apa menurut Mbak Pak informasi dari mana Mbak? Coba selesaikan dulu di publik di sini. Tadi sudah saya jelaskan cukup jelas dan detail. Mungkin sahabat Terus ini Al-Quran tidak bisa nggak melihat detail. dan menilai. Terus Al-Quran nggak detail. Bukan masalah ngomongin Al-Quran detail atau tidak, tetapi di sini saya menjelaskan bahwa di dalam Quran surat Ghafir pun Iya, tidak apa? semuanya Kita dikemukakan. ketik. Oke, kita Karena ketik. memang ada Al-Ghafir yang ayat apa? dirahasiakan, takut menjadi fitnah. Nah, sekarang itu satu. Nah, kalau misalkan memang Bapak mau tanya lagi, apalagi yang tentang masalah tauhid. Sebentar ini belum selesai ini. Jadi intinya Mbak dari apa? Dari sir ya, dari ilmu Bukan rahasia. dari Oke. sir. Sir beda. Mbak, maaf ya. Masa nanti Bentar, Bu. Iya. salah satu contoh mungkin saya akan bertanya kepada Dinda ya istri saya sendiri untuk memberikan contoh yang namanya Ainul Basyirah itu bisa kemampuannya sampai di mana, bisa mengetahui sampai di mana seseorang dan Siap. rahasia apa yang bisa dibongkar oleh Ainul Basyirah. Ya mungkin ini nanti akan sedikit kita lari ke urusan pribadi supaya pribadi antum itu bisa Enggak. bener juga ya Ainul Basyirah itu bisa Jadi, menembuskan. Gini, Gitu. kan sudah dibahas Pak Kiai. Kita tidak membicarakan hal yang bersifat asumtif. Apa standarnya? Bagaimana kalau kelak saya mengklaim saya punya idrok wa ainul basiro? Kan nggak ada ujungnya. Standarnya apa? Tolak ukuran kebenarannya. Dulu sesuai ini mungkin sesuai Quran. Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya dan dipertanyakan. Coba Al-Qur'annya gimana? Mbak bilang karena di dalam surat An-Nisa ini ucapan Mbak saya ketik. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 157 Isa dibunuh. Ini omongan Mbak. Sementara Al-Qur'an tidak menyatakan demikian. Betul. Memang di dalam Quran surat An-Nisa itu Isa dibunuh, padahal yang sebenarnya bukan Isa Al-Masih, tetapi Isa Al-Masih, Ya, anak oke. dari Maria. Kalau Isa itu anak dari Siti Maryam. Mbak, yang Gitu. ingin saya sampaikan, Mbak keliru membaca tafsiran. Sekarang sebenarnya gini ya, sama dengan ketika saya diskusi dengan Ar-Razi, Sebenarnya kalau gini. ujung-ujungnya ilham ya. Maksudnya gini Mbak, kami umat Islam mendengar kalimat Mbak itu ceramah itu kan Quran merasa kami disalah-salahkan Mbak. Ini legitimasinya jelas. Saya tidak pernah menyalahkan Al-Quran. Udah jelas Al-Quran itu mujizat dari Allah kepada umat Islam. Dan di situ mungkin Bapak itu menanggapinya salah. Harusnya dengarkan baik-baik dari awal sampai Z. Saya sampai selesai bahkan 5 kali video Mbak saya ulang. Saya 5 Iya. kali video. Maka saya kan tanya nih Mbak. Ternyata kawan-kawan kata Mbak ini enggak punya sumber tercatat. Kan kita sulit ngukur kebenarannya. Nah itu. Kalau idrok wa ainul segala basirah. ilmu harus didasari dengan sumber dari mana? Apakah Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir saat berceramah dan melihat seseorang apakah ada sumber? Saya mau tanya. Ada. Dari Saya Abdul mana? Qadir Jailani sering nantang. Kebetulan saya setengah hafal Jawahirul Ma'ani. Contoh kayak tadi Pak Kiai bertanya, menurut kamu Miftahul Ghaib dan Rijalul Ghaib apa? Loh, jangan tanya ke saya kalau tanya itu yang bersifat asumtif. Kalau Mbak ini maksudnya sesuatu yang dibahas sudah ditetapkan di Al-Qur'an dan kata Mbak itu salah. Videonya masih ada gitu. Kalau saya gak bilang salah di Iya, nggak Al-Quran bilang. itu. Nggak Emang bilang. nggak bilang ya siapa yang bilang salah? Iya, Coba. jadi ngomong bahwa gini, Al-Quran Bapak. salah. Mbak nggak ngomong, tapi isinya Iya. itu menyalahkan Al-Quran. Anda bilang di waktu live si Putri Tania menyalahkan Al-Quran. Oke. Harus itu double. Nah, bahasa double saya jadi tanda tanya. Saya telusuri apa itu double. Jangan dulu ke sana. Jangan dulu, itu nanti terakhir. Jadi gini aja, jadi kita nggak usah merembet kemana-mana, nah ya kita jawab dengan nyantai, dengan ini kan ngobras acaranya ya, dengan santai, Bunda perjelas sedetil mungkin biar Mahesa itu
paham juga yang memang sesuai dalam aturan Quran. Nah itu aja. Maksudnya pertanyaan Mahesa itu pengen dijawab dengan gamblangnya Bunda sesuai di Quran. Nih pertanyaan yang jadi kalau Ainul Basiro nanti bisa Bunda bicarakan itu di luar ini konten ini. Karena apa? Karena Ainul Basiro itu nanti urusannya beda yang akan yang akan Ayah pertanyakan ke Bunda. Nah Bunda tinggal bahas ini aja dulu masalah ini. Bunda waktu bikin konten itu seperti apa ceritanya sih sebenarnya gitu? sumber intinya sumber. Kalau untuk masalah sumber, karena kan ini banyak jadi perdebatan tentang siapa sebenarnya Yesus. Banyak orang yang meyakini adalah Isa. Nah, di situ saya membenarkan bahwa bukan Isa. Yang benar itu adalah Isa. Kenapa itu disembunyikan dan kenapa itu dirahasiakan? Karena takut seluruh kaum Bani Israel itu akhirnya tidak berpegang teguh kepada ajarannya. Makanya meyakini sampai sekarang bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kenapa saya bisa tahu? Sebenarnya di dalam Qisas Al-Anbiya pun juga ada. Gitu. Wes, sebutin ayatnya. Ayo, kita buka tafsirnya langsung karena kata tadi Bapak suruh bawain kitab, kebetulan saya bawa seluruh tafsir di sini. Terserah apakah saya yang baca, apakah si Tete yang baca tafsirnya. Nah, ini jadi kayak contoh tadi Bapak yang baca silahkan. Okay. Tentang Nabi Isa di dalam Qisas Al-Anbiya. Oke. Apa ayatnya? Makanya saya tanya. Saya bukan berarti ngomongin dari Quran. Tadi kan udah jelas di dalam Quran itu, di dalam Quran surat An-Nisa. Ya, kan disebutin kalau surat An-Nisa 157, makanya saya ketik ini kalau Mbak sebutin. Nah, sekarang bacakan ayat 157 itu. Di surat An-Nisa. Mestinya sih Mbak ini ya. Wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah. Dengan terjemahannya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Enggak usah terjemah, saya bawain tafsir, Pak. Wa qaulihim muftakhirin, lan ucapannya para ahli kafir, musyrikin. Bani Israel muftakhirin hale wong kang sombong kabeh inna qatalna. Jadi Allah menceritakan ucapannya orang kafir. Ya. Inna qatalna. Jadi kaum musyrikin setelah membunuh itu, inna qatalna al-masih Isa. Saya telah membunuh Masih yaitu Isa bin Maryam Rasulullah. Fi za'mihim ay bi majmu'i dzalika 'adzabnahum qala ta'ala takdiban lahum, lalu dijawab oleh Allah taala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi yang ngomong merubah dirubah itu Allah yang ngomong di Al-Qur'an. Ya betul. Yudas dirubah wajahnya oleh Allah, yang ngomong bukan saya Allah. Walakin subbihalahum. Bahkan ditegaskan juga di Al-Qur'an, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakim. Jadi waktu kejadian Yudas dibunuh yang dirubah jasadnya. Makanya ketika di Qisasul Anbiya atau di apa, Mbak kalau saya ngomong kitab saya sampaikan ayatnya. Jadi ini Isa bukan wajahnya Isa, tapi badannya Yudas. Kalau ini Yudas, terus Isa kemana? Kalau ini Isa, terus Yudas kemana? Makanya di sini ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Yang jelas Al-Qur'an di sini menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang disalib dan disalin rupa itu adalah Yudas kalau bahasa sekarangnya ya. Nah, dan kata Mbak itu tiga orang yang berbeda. Yang disalib adalah Mbak ngomong bukan di Al-Qur'an itu salah, memang ngomong begitu. Tapi ia kan namanya menyalahi isi Al-Quran. Nah, sekarang gini, Yudas itu adalah seorang pengkhianat. Masa iya kaum non-muslim itu mempunyai Tuhannya itu yang berkhianat? Gak mungkin kan? Semua agama itu baik. Nah, Yudas itu udah jelas-jelas itu adalah pengkhianat. Dan bukan juga Yesus. Banyak orang yang beranggapan, bahkan banyak versi bahwa Yesus itu adalah Yudas, bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Nah, di sini saya hanya membuka supaya orang itu tidak salah sasaran dan tidak salah fitnah. Kalau misalkan kaum Bani Israel ataupun misalkan non-muslim menyembah bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam, ya mungkin karena mereka itu kan tidak tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah. Dan mereka pun juga tidak mungkin mereka mau bahwa Yesusnya itu adalah Yudas, karena Yudas itu udah jelas di dalam sejarah pada saat itu Yudas itu berkhianat dan bukan Yesus Yudas itu, melainkan Isa al-Masih, anak dari Maria. Nah, kan tidak diketahui di dalam Quran pun juga yang namanya Maria itu kan tidak ada, adanya di Injil. Isa tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi adanya di Injil. Nah, kenapa kitab Injil Allah berikan mujizat kepada Nabi Isa alaihissalam?
Karena di situ Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah untuk menjadi penghuni surga dan akan diturunkan di Menara Putih, negara Sam, untuk membasmi Dajjal. Nah, maka dari itu dijadikanlah makhluk, bukan berarti nabi, bukan berarti rasul. Saya nggak bilang menambah rasul, menambah nabi, tetapi itu adalah yang Allah ciptakan untuk disembah oleh non-muslim yang disebut dengan Yesus. Nah, itu Yesus itu siapa? Yaitu Isa bin Maria. Bapak merasa penyampaian tadi jawaban? Saya gini, coba sekarang Ya. tinggal antum aja perjelas lagi pertanyaannya. Saya Kalau sudah ke jelas. situ, Jadi Pak, berarti maka dia saya bolak-balik. ngomong. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali tentang masalah tri tauhid yang dia pada saat itu live kan. Ya betul, kita lari ke situ ya, Ya, arah situ. boleh. Tentang Tapi belum masalah- selesai saya pertanyaannya ini. Oke, nanti itu menurut antum belum selesai, tapi nanti Enggak, ada kan videonya banyak. Kan begini. Kan baru Pak. satu video. Nah, Kalau sekarang misalkan menurut Bapak Oh, gantian maksudnya. Ah, Oh, iya. boleh. Ah. Boleh. bergantian gitu. Nah, Nah, sekarang sekarang tanya lagi silakan, apa? silakan. Tentang trik D. Maksudnya pertanyaan Bunda untuk Ya, Maesa. Tentang tri tauhid gimana? Tentang tri tauhid yang Anda juduli di sana ya di konten gitu kan. Tentang Halu Word, terus tri tauhid yang tentang saya menyebutkan kalimat toibah. Ada hitungannya yang diputar itu ya di live streaming. Nah, itu maksudnya bagaimana? Menurut Anda di mana yang salahnya? Apakah saya menganggap itu salah? Saya menanggapi. Saya bukan menyalahkan. Saya menanggapi. Karena kata Mbak, nggak usah banyak-banyak. Lo banyak makin bagus. Itu tanggapan Mbak ya. Ingat, ada tanggapan, ada kritik, ada menyalahkan. Konteks saya itu kan satu paket ya. Ya, itu jawaban pertama. Kemudian yang tauhid, saya pun sampai detik ini tidak pernah menyalahkan konsep tri tauhid apabila dampaknya tidak bla 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 bla. Karena tahu tidak Mbak, konsep tri tauhid ini konsepnya siapa? Karyanya Ibn Taimiyah yang hidup di abad ke-7. Ini tri tauhid kelompok-kelompok orang yang anti tahlilan itu, tahu tidak? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini tauhidnya kelompok-kelompok Wahabi. Maka kita kaget gitu seorang Putri Tania memproyeksikan akidah tri tauhid. Sok luar biasa. Karena ini dasar akidahnya kelompok-kelompok Coba diperjelas. Wahabi. Kalau untuk masalah Ya, nggak jikiran masalah. ya, kalau untuk masalah jikiran yang kenapa harus ada hitungan? Sekarang saya tanya, orang ataupun Anda sendiri sholat ada hitungan kan? 5 waktu nggak mungkin 7 waktu. Anda pun juga sholat kan? Mbak, saya tidak menyalahkan. Monggo. Iya, cuman kan di sana coba diputar kembali, pasti masih ada, di saya pun juga ada ya, udah di-download. Ada videonya ada. Enggak saya. Iya, bahwa Anda itu seolah-olah kayak diri Anda sendiri yang benar gitu. Enggak. Nah, di situ saya melihat, oh ya udah, kalau untuk saya pribadi sih nggak sakit hati, cuman saya sangat menyayangkan gitu ya, sangat menyayangkan. Kenapa harus selalu memperdebatkan orang-orang? Apakah tidak ada kerjaan lain? Mbak, Nah, penggunaan dan kenapa harus selalu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas? Nah, oke. Oke. Nah. Sekarang gini, saya udah tahu ini sebenarnya ini akan mengarah kemana pembicaraan ini, dan memang maaf ya, kita kalau untuk menggunakan lahir mungkin kita akan selalu salah dan salah menggunakan lahir. Untuk merasakan dirinya, untuk merasakan bahwa seseorang itu benar meyakini dan merasakan, ya mungkin saya sebagai suaminya ingin bertanya langsung kepada Bunda ya. Ini di luar konten, di luar Konteks. di luar konteks. Coba lihat sosok Mahesa ini keturunan dari mana asal usulnya dan bagaimana perjalanan hidup Mahesa. Biar Mahesa sendiri yang meyakinkan atau Stop. sahabat-sahabat dekatnya. Kahana, sob Kahana. Enggak, Ini- maksudnya ini kita menggunakan Nanti Ainul ngomong di Basiro. belakang layar. Kalau ini ya, Enggak, maksudnya ini Ainul Basiro. Maksudnya kita Anda bebas bilang kepada saya Dajjal wanita. saya nggak banget senang makan ilmu Anda siro. bebas menyebut ke saya dukun wanita atau dukun betina. Anda bebas menyebut Nah, saya ini masalahnya adalah di publik, Pak. si Putri Tania. Saya Anda nggak pun mau. di publik. Maksudnya, enggak, maksudnya udah aja begini, saya nggak ngomong mau aja. konten saya kan di live di channel saya. Saya nggak mau Iya. live bahwa ada Anda live orang-orang. bebas. Anda live bebas. Enggak, gini aja. Menjelek-jelekan. Apakah itu sul adab Anda bagus? Sangat jelek, sangat buruk, malu sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli Malu wa sallim sama orang wa barik Banten. alaih. Malu. Karena ini juga Banten. Saya orang Banten. Ayam Lanjut. Abdul Ghani itu adalah uyut saya. Apakah kalian gak malu orang Banten mempunyai sosok yang disebut dengan Kiai Mahesa seperti ini? Bahasa dobol, mungkin dia pernah disodomi dulunya. Untuk membuktikan, cek medical check up ke dokter. Dia ingin pansos dengan mengomentari Diulangi, saya pernah disodomi, diulangi kata-katanya.
Anda mengomentari semua para ulama. Di Enggak, sini saya tadi diulangi kata-kata Kemungkinan. bahwa saya kemungkinan sepertinya Pernah bahasa disodomi. dogoler itu adalah orang yang pernah disodomi. Nah, cara untuk membuktikannya bagaimana? Kebetulan saya ini dekat ke lab juga, dekat juga ke dokter. Jadi gini, kalau orang yang waras ya, kalau orang yang punya beretika dan berpendidikan, dipakai dalam kitab adab al-Islamiyah, itu tidak akan mungkin mendebat, tidak akan mungkin menjelekkan, apalagi mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pantas, ya. Walaupun kesifatnya, kalau Oke. kesifatnya nggak usah sebut-sebut nama, sebenarnya itu udah kena juga UUD ya. Oh, silakan. Kalau masalahnya udah Sebenarnya. bawa. Karena gini, untuk Nggak masalah apa-apa. itu mungkin karena dia pernah mengalami hal-hal yang pahit di masa hidupnya ya. Betul. Maka Silakan. dari itu jadi dukun gagal, Mm-mm. asmara gagal, Mm-mm. jadi ustadz sekarang setengah-setengah. Itu menurut Jadi- Ainul Basiro. Mahesa ini punya dua sifat kepribadian, bisa menjadi galak, bisa menjadi pura-pura baik, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya pink. Gitu. Gitu. Saya sudah bahas tentang ilmu terawang ya. Jadi kalau orang tidak suka hasil terawangnya jelek. Kebetulan ada ini mantan murid saya. Saya menyuruh berhenti dari dukunisme adalah ini orang yang pertama. Jadi kebetulan saya membawa saksi ya. Ya inilah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kan udah dibahas masalah ini terawangan idroku basir. Sekarang balik besok saya menyebut saya punya idroku ainil basiro, lalu menyebut yang bla 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 tentang batania. Betapa maaf ya. Ya lucu gitu kalau Mahesa ngomong berdasarkan Maaf idroku saya. basir. Maaf. Saya gini, Kebetulan kenapa saya bisa sampai naik pitam ya? Karena saya orang Banten, dia bawa-bawa nama Mahesa Al-Bantani, orang Banten itu. Paku buminya itu luar biasa, hebat-hebat gitu kan. Orang Banten itu adabnya baik-baik. Tapi baru kali ini saya melihat seorang Mahesa Al-Bantani dengan menyebut-nyebut orang Banten, adabnya seperti ini. Oke, saya jawab masalah adab. Nah. Apakah Mbak baru pribadi yang merasa diserang? Apakah ketika Mbak berbicara Al-Quran yang semerawut samurnadur tanpa bahkan sudah jelas pada malam hari ini bahwa tidak memiliki sumber, apakah Mbak tidak beradab Kalau kepada Allah? berbilang tidak ada sumber, salah. Sumbernya mana? Anugerah dari Allah itu tidak diukur dari masalah. Lah ya kadar. repot orang kok ngakunya dikasih ilham sama Allah. Repot nggak ada standarnya nih Pak. Anda Agama kalau belajar, begini hancur. Anda belajar hanya sebatas belajar. Kalau saya dari mulai kitab Sapina, kitab Jurumiyah, Pijan, 20 sifat. Baca kalau ngaji Sapina. Tahu, kalau hanya untuk ngaji. Tapi Bacain ngaji tolong, diri yang paling terangin. salah. Kalau saya silakan bawain kitab saya baca. Sekarang saya minta tuh. Ya, ada harokatnya sudah. Iya, tahu. Kalau untuk masalah itu. Di Safina itu ada dasar akidah yang bertentangan apa yang disampaikan Bunda itu melanggar kode etik akidah di dasar Safina. Mau tentang syariat, hakikat, toriko itu dibahas. Kalau untuk menjelaskan tentang akidah ya. Sekarang gini, bukankah kita mempunyai akidah yang baik harus mempunyai adab yang baik dulu? Iya, setuju. Nah, Iya. setuju. Tapi Wis. kenapa? Saya mewakili orang Banten, saya mewakili para ulama yang lain yang selalu Anda debatkan, tetapi di situ yang saya lihat Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Ya kalau gitu ya urusan saya, ngapain nambah cincong? Kalau Tahu, dianggap cuman mempermalukan. maksudnya ya Mahesa, nggak usah Ya. nama, nggak usah bawa-bawa nama Al-Bantani. Loh, hak saya itu darah Banten. Nah, udah gini. Ini masalah begini diurusin. Aduh. Enggak, maksudnya gini Maesa, dengerin Kan Maesa. Anda datang ke sini mau Masa- menguliti, dengerin Iya. dulu. Mau dijatuhkan, gitu kan? Enggak, Terus? enggak Pak. Gini, Ya, nih. udah enggak. Tanya sama saya. Saya orang bersabar. Karena saya belajar bersabar dari istri saya sendiri. Alhamdulillah. Barakallah. Saya nggak mau memancing Iya. amarah. Mm-mm. Cuman kalau saya nuruti amarah, saya udah marah. Waktu saya lagi di jalan sama istri, saya dengarkan antum lagi live langsung, antum menyebut kalau Anggra Putri itu adalah dajjal betina, dukun betina. Kalau saya marah, saya udah emosi. Tapi saya enggak, berusaha untuk istighfar. Karena yang lebih baik itu bukan orang yang mengerti dalam agama. Yang baik itu yang mempunyai akhlak yang baik. Ya, betul. Kalau menurut saya Setuju. nggak menjamin Anda bisa baca Quran masuk surga. Enggak, Pak. Iya. Kalau Maksudnya? urusannya pribadi, Pak ya, saya enggak urus sama orang ini itu. Gitu. Maksudnya gini, Mbak ini kan berbicara ada di ayat anu, artinya berarti Mungkin pembicaraan. gini, Pak Kiai, mungkin Pak Kiai ini yang Jadi yang gini umurnya sih. udah lebih tua ya. Kenapa selalu membawa ayat? Mm. Karena di situ kita ambil inti. Kalau kita ngajinya terlalu kepanjangan, itu nanti di sana
Semua orang juga bisa ngaji. Karena masalahnya gini. Tapi kalau untuk ngaji isi itu yang nggak bisa. Nah itu yang paling susah. Mungkin gini, kita tanya Pak Kiai, mungkin Pak Kiai bisa lebih menjelaskan karena Pak Kiai itu mohon maaf ya, saya boleh. percaya dengan keilmuan Pak Kiai karena beliau dari 12 tahun itu udah memimpin pesantren, Oke, siap. gitu. Pak Kiai, di menit 1 sampai 5 di video berikutnya ada surat kata Mbak Atanian. Ada di surat Al-Kahfi. Di situ Kan dia pakai sebelah depan. Di sini aja. Di situ Nabi Khidir menjadi, Mbak Taniat ngomongnya ada di surat Al-Kahfi. Berarti keterangannya itu kan di surat Al-Kahfi. Karena beliau menyebut Al-Qur'an loh, bahkan suratnya Al-Kahfi. Kata Mbak Taniat, di situ Nabi Khidir menjadi gurunya para nabi. Nah, pertanyaannya, ini statement Mbak Taniat di video. Di surat Al-Kahfi Nabi Khidir menjadi gurunya para nabi, ya. Benar tidak pertanyaan saya? Dari dibaca ayatnya. Iya nanti saya bacain. Artinya gini, ada statement dari Mbak Tania. Kursinya ke sini Pak, jangan enggak maksudnya biar Oke. kedengaran suara ya. Sebenarnya lucu kalau saya disuruh baca ayatnya karena mestinya Mbak Tania ya, karena yang ngomongin Mbak Tania bukan saya. Dengerin dulu Pak ya, oke ya. Bahwa ada pernyataan di surat Al-Kahfi, di situ Nabi Khidir menjadi gurunya para nabi. Ayatnya dari ayat 60 sampai 82. Kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang berbicara tentang Nabi Khidir dari ayat 60 sampai 82. Satu pun di seluruh tafsir tidak ditemukan pernyataan bahwa Nabi Khidir adalah guru para nabi. Masalahnya tadi konsekuensinya berarti Nabi Khidir itu adalah rasul juga Pak Kiai. Nah, Kalau sampai yang mengajarkan. ada itu di mana? Surat Al-Kahfi ayat 65, bukankah Nabi Musa pun juga berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam? Ini yang jadi masalah, terlalu pede Mbak Tania ini bawa-bawa Al-Quran. Saya bacakan ayatnya. Coba bacakan. Ini oh enaknya Mbak Tania ya yang Ayat baca. 65. Enggak, Anda aja bacakan karena Anda yang bertanya. Iya. Coba kan. Yang statement Mbak Enggak, Tania. kan Anda yang bertanya, Anda baca biar didengarkan semua nanti kalau memang Dari salah ayat baca. 60 sampai 82 Enggak, Mbak Tania. ayat 65 aja. Ayat 65. Oke. Karena saya pun di sini ingin Fawajada meluruskan. 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Pertanyaannya, di mana keterangan Nabi Khidir adalah guru para nabi? Di mana coba? Ada ayat 60 sampai 82 ini saya sudah siapkan. Jelas di dalam surat Al-Kahfi itu Kamu tentang ngomongnya jelas ilmu ya, Pak? laduni ya. Iya, benar lah dunia. Ilmu laduni jelas. Iya, betul jelas. Ya, makanya jangan dulu jelas. Iya. Itu dengerin dulu. Jelas. Jelas ilmu laduni. Dan ilmu laduni itu diberikan kepada siapa? Hmm. Siapapun yang ingin menjadi muridnya Nabi Khidir alaihissalam, salah satunya harus mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65. Tanpa harus belajar banyak, hanya dengan melihat dan mendengarkan itu udah bisa tahu segalanya. Itu yang namanya ilmu laduni. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan di situ pun juga Nabi Musa alaihissalam pernah terus mengikuti Nabi Khidir alaihissalam untuk menjadi muridnya. Tetapi tidak lulus karena terlalu banyak bertanya. Terus apalagi? Coba mau nanya apa lagi? Nabi Musa disuruh diperintah Allah untuk menemui orang yang lebih ikhlas, yang lebih alim. Mbak, tidak ada riwayat Nabi Musa seperti yang statement Mbak, Nabi Khidir seperti ada di surat Al-Kahfi, di situ Nabi Khidir menjadi gurunya para nabi. Penggunaan katanya saya nggak ngurangin, Kang, lebih Pak. Saya nggak ngurangin. Kalau Gurunya para nabi. Nah, Konsekuensinya di Pak sini Kiai, salah Nabi pemahaman. Khidir ini Rasul misalnya Pak Kiai. Nah, udah. di situ salah pemahaman. Ini masalah biar diperjelas dulu. Jadi gini, Nabi Musa aja berguru kepada Nabi Iya. Khidir ya. Nah, di sini Nabi Khidir kenapa disebut gurunya para nabi? Di dalam kitab Qisas Al-Anbiya pun juga banyak nabi-nabi yang lainnya yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Jangankan nabi, para waliullah pun juga ada yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Karena Nabi Khidir alaihissalam sampai sekarang pun juga belum meninggal. Iya, sepakat. Masih disebut dengan nabi yang abadi. Sepakat, kalau Nabi Khidir masih hidup saya pun sepakat. Justru Mbak, saya mau tanya nih, jujur curhat ya. Mbak di menit pernah aku belajar ya, selesai tahun 2015 belajar di Nabi Khidir ya. Kalau saya nggak pernah bicara belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pernah Tapi bertemu. Pernah bertemu, bukan belajar. Saya pernah bertemu.
Baik, kita putar jadi videonya ini. Iya boleh, putar aja putar. Mungkin takut ada yang lupa atau gimana, silakan putar kembali. Waduh, sinyalnya hilang. Saya mah cuman Gimana, jadi Pak? Iya. pendengar setia. Bener, Bapak ini Penonton setia. Kalau benar. saya gini orangnya, ngapain memperdebat kayak gini? Udah perdebat memperbaiki akhlak masing-masing aja untuk lebih baik. Justru kalau akhlak Pak, justru untuk tidak diperdebatkan karena Gitu istilahnya. sesuatu yang privasi kepada Allah. Justru Pak ideologi yang mungkin maaf ya, namanya manusia itu sabar-sabarnya manusia mungkin bisa memuncak amalan tersebut ya. Maaf ya, namanya manusia. Mungkin istri saya ini mungkin lepas kontrol bicara barusan itu karena apa? Karena pertama kali orang seumur hidup yang bicara kasar terhadap istri saya baru antum. Saya Jadi aja suaminya nggak pernah berani. nggak biasa bahwa hidup di konsekuensi di YouTube itu seperti itu gitu ya. Baru antum gitu. Jadi nggak ada gitu. Saya sendiri aja nggak berani gitu istilahnya. Karena saya mendampingi istri saya udah lama, tahu yang mana tentang apa. Yang ditanya ada tuh yang narasinya ada tanya teks, ditanya pernah bertemu, Tania iya, jawab. Yang ini mungkin yang ini nih. Jadi tanyanya Udah, pakai udah. teks. Ada ini ada. Oh, iya, udah. Yang pakai teks. Kalian boleh percaya atau tidak kepada dalam segalanya. Di menit berapa? Dunia pun dari mulai gagal dalam menjalani 0555. 955. Oh ya. Apakah Neng Angga pernah bertemu dengan Nabi Khidir melalui mimpi atau bertemu secara langsung? Insya Allah saya juga, kalian boleh percaya atau tidak kepada saya, tetapi alhamdulillah yang saya rasa dan mungkin saksinya juga malaikat dan Allah yang memang tahu kebenaran atau kebohongan, tetapi saya alhamdulillah pernah diajarkan oleh beliau ilmu laduni dan ilmu ajaran tasadi yang alhamdulillah saya juga udah selesai ilmu tasadi pada tahun 2015. Pernah diajarkan bukan berarti saya belajar. Ya pemirsa, sekian dari saya. Sementara di statement sebelumnya ada statement bahwa Nabi Musa nggak selesai belajar ilmu tasawuf. Memang betul. Memang betul. Waktu saya pondok juga, saya pernah Nah, di buka. sini kan efeknya, konsekuensi dari pernyataan itu Nabi Musa nggak selesai, Mbak Tania selesai, hebat kali itu yang pertama. Enggak, maksudnya gini, biar diperjelas dulu. Bukan berarti selesai, tapi saksi hidup banyak. Maaf, kita ini bukan orang ada. Saya hidup di jalanan bertahun-tahun. Ini pun sama hidup sebatang kara. Apa yang dikuatin itu bukan rekayasa semuanya. Apa adanya. Apa adanya. Saya hidup itu sangat miskin sekali. Banyak dihina orang, banyak dipitnah orang setelah saya tobat. Sebelum saya tobat, orang pada takut dengan saya. Orang-orang yang mengenal saya. Karena punya power. Nah, setelah saya bertobat, di situ saya sangat miskin dengan istri saya. Saya bisa hidup sampai saat ini seperti ini. Dari mana? Istri saya menjalankan ajaran Pasabi itu bukan tahu dari beliau, tapi lewat mimpi. Kalau Neng lagi menjalankan ajaran Pasabi, memang harus bersabar menjalani kemiskinan yang sangat luar biasa. Di situ taunya. Ini saksi hidupnya. Boleh saya bertambah? Ya. Boleh pakai. Monggo pakai. Jadi versi saya ya. Jadi dalam konteks tadi Nabi Musa itu nggak sampai, sementara untuk tadinya bisa nyampe kok gitu kan ya. Sangat luar biasa. Nah, pendapat saya begini, orang di set pakai mobil, itu kan berbeda. Ada yang pakai tambang, pakai rafia, pakai rantai. Sakitnya berbeda. Terus pakai. Ya itu kayak seperti itu. Jadi tingkatan percobaan itu untuk menjalankan ilmu Pasabi itu antara Neng dengan Nabi Musa jauh. Ya maka saya jawab. Makanya saya bilang Pak Kiai, saya tidak mau membahas hal yang bersifat asumtif. Karena setiap orang dalam imajinasinya, fantasinya bisa mengalami hal-hal seperti itu. Makanya, tapi saya juga tidak mau menyebut itu fantasi. Kan terlalu merendahkan juga. Kedua, berbicara akhlak adab itu urut diri dengan Allah, bukan masalah paradigma ajaran. Nah, di sini di beberapa videonya kami umat Islam, saya menggunakan kata kami nih Pak, dan saya siap mempertanggungjawabkan bahwa di belakang saya banyak puluhan ulama. Merasa keberatan isi Al-Quran kerasa diobok-obok. Jadi bukan begini Mbak Tania. Jadi bukan ngomong di sini. Saya nggak pernah ngomong menyalahkan Al-Quran. Statement Mbak Tania kalau bersifat perjalanan rohani, Mbok ya jangan. Ini pernah saya sampaikan ketika membahas Ar-Razi. Mbok ya jangan dibahas, sampaikan di publik. Karena ada wilayah yang di orang awam bahaya. Contohnya tadi Pak Kiai. Nah, karena katakan Pak Kiai dari tadi Pak Kiai. Coba bayangkan kalau konsekuensinya tadi. Nabi Khidir itu berarti Rasul. Kalau sampai mengajarkan siddiq, amanat, tabligh, fatona. Berarti konsekuensinya adalah Nabi Khidir itu Rasul.
Bahkan kenabiannya Nabi Khidir saja dihilafkan. Nah, kita berbicara ini data, pakai tafsir. Bukan asumtif, bukan fantasi saya ya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan tadi ya. Anugerah dari Allah itu tidak ada orang yang tahu. Iya, justru karena Nabi ada Isa ngomong. alaihissalam aja dilahirkan oleh Ibu Siti Maryam tanpa ayah. Iya. Itu atas izin Allah. Iya. Apakah Allah tidak bisa memberikan anugerah kepada manusia? Iya. Ya bisa. Bisa. Tetapi Bentuknya itu apa? yang dipilih oleh Allah yang melewati segala macam ujian yang sangat perih Oke, dan anugerah bisa apa nih? melewatinya. Anugerahnya apa dulu nih? Anugerahnya. Tadi saya bilang kan, dan diajarkan ilmu fasabih. Oke, ilmu fasabih apa? Diajarkan ilmu laduni. Tadi kan sudah saya jelaskan, ilmu fasabih itu menjalani segala macam ujian. Jikalau kita putus asa, di situ berarti kita gagal. Tetapi kalau misalkan kita mampu untuk melewati ujian, di situ kita akan lulus. Ilmu laduni itu apa? Ilmu laduni seperti yang dikatakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Gimana sebutin lah. Tolong sebutin. Tadi sudah dibacakan sama Anda. Iya, tolong sebutin. Orang yang ngomong begitu harusnya harus hafal ayatnya. Apa? Ya Sampai saya apa? tahu. Ya coba bacain. Percuma bisa ngaji, tetapi tidak mempunyai basirah. Anda hanya melihat secara basar. Kalau basar itu masih bisa dibodohi, tetapi kalau kita bisa melihat dengan basirah, disitulah kita akan bisa Bagaimana mengetahui kalau mana yang malam benar hari dan ini mana yang kita salah. atraksi basiro-basiroan? Basirah itu ada 3 tingkatan. Ainul basirah, syu'aul basirah, dan hakul basirah. Hakul basirah hanya dimiliki oleh kekasih Allah. Tidak bisa dipelajari oleh manusia biasa. Tetapi kalau untuk su'aul basirah dan ainul basirah itu bisa dipelajari oleh siapapun Justru yang mau belajar. karena ainul basiro suatu ketika Syekh Basirah Abdul itu Qadir lebih Jilani. ke hati, lebih mengetahui ke hati. Kalau sudah ainul Nah, basiro di jadi gini. atas level semuanya. Maksudnya gini, saya tahu dari dulu dia mengatakan Ainul Basir itu bisa melihat hati, bukan urusan Innahu maksudnya alim. bukan urusan tulisan disimpan di sudut nanti. Nah kalau itu beda, bukan Oke. Ainul Basir. Nah, Yang sekarang saya gini, nulis, tapi saya tahu. kecuali antum gini, contohnya antum tahu nggak apa yang pernah saya lakukan seminggu ke Betul. belakang? Oke, saya jawab Pak. Kan begini Pak, saya nulis itu kan hati saya tahu. Lah tinggal Mbak Tania ngelihat hati saya. Ya itu mah sekarang aja udah. Sekarang Enggak, maksudnya lihat, nah, repot Pak kalau konsep perjalanan kita nggak usah tulis menulis perjalanan dari Banten atau dari mana atau seminggu yang lalu bagaimana perjalanan hidupnya, nggak usah terlalu jauh, seminggu yang lalu aja, seminggu 7 hari ke belakang sampai ke saya sini. nggak nanya kawan-kawan ya. Araf di sini, konten Araf di sini, saya nggak Coba. nanya. Gini aja, jangan yang jauh-jauh ya. Seperti tadi dengan pemberangkatan dari Banten ke sini gitu ya. Di dalam perjalanan pun juga udah sedikit agak ragu-ragu. Itu ada keraguan di dalam hatinya. Itu. Dan kalau misalkan untuk melihat masa depan mungkin itu nggak boleh ya. Tetapi kalau misalkan kita untuk melihat ke masa lalu baru itu nggak apa-apa. Karena kan itu udah dijalani dan dialami oleh dia sendiri gitu kan. Innahu alimum Jadi gini, bizatis sebenarnya sudur. kalau untuk menurut saya yang saya lihat gitu ya, dia seperti ini tuh ingin pansos karena gagal dalam berbagai macam cara ya di zaman dulu gitu kan. Dari mulai kecil sampai sekarang itu tidak pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Astagfirullah. Kalut, kacau, dan selalu bimbang hati dan pikiran. Tuhan saya nggak akan murka karena Allah memberikan nikmat dan anugerah kepada Makanya, saya. cuman di sini karena memang karena kalut dengan pikirannya, akhirnya di sini tuh berusaha untuk selalu menjadi perhatian orang dengan menempel orang-orang yang sedang terkemuka namanya. Begitu. Jadi saya ceritain kawan-kawan, semenjak saya nge-YouTube 2 tahun yang lalu, saya itu Pak, ratusan yang sudah datang kalau dia. Saya tolak karena saya sudah komitmen, saya ingin mengedukasi publik. Saya tidak buka praktek, justru saya sering membantah orang buka praktisi, buka pengobatan tapi mengkritik pengobatan yang lain. Kamu sama-sama pelaku pengobatan, kenapa mengkritisi? Kalau saya Mbak menutup diri karena konsekuensi konsisten. Dan masalah ragu, naudzubillahi min dzalik, saya datang cuma 2 orang. Enggak, maksudnya gini, kalau secara Ini lahir- asumsi-asumsi doang, Pak. Lalu dikatakan Ainul Basiro. ini secara lahir. Ya, benar. Apa yang dikatakan waktu saya Ainul Basiro ini saya lihat secara lahir ya, maaf ya. Antum kan bilang saya nyampe paling lambat maghrib. Iya. Ada kan WA-nya di sini sebenarnya. Masih ada. Nah, udah gitu saya bilang nggak apa-apa.
saya tunggu. Nah udah gitu antum bilang lagi katanya di situ rawan gini. Kata teman antum dan keluarga antum dari Bandung. Iya. Saya bilang saya menjamin keselamatan antum sampai Iya. sini karena di sini nggak rawan. Dan itu dianggap ragu. Allah. Ini secara lahir Secara lahir saya. nggak bisa dipegang omongannya. Nah, gitu jadi kan. saya kan nggak tahu urusan hati. Pak, saya sudah jawab. Saya kan lihat Google Map. Berapa jam nih di sana? Lihat. Sekitar 5 jam. Kan Google Map. Pak, mungkin sekitar maghriban nyampe. Saya naik ke bis, Pak. Loh, nyatanya bis kan naik nyari pesampang. Aduh, ya mau gimana yang coba? Enggak, yang saya nggak masuk akal. Antum kan bilang lagi di tol. Saya bilang di tol ada muatan. Muatan nggak terlalu banyak. Mungkin 1-2 di tol percaya menaikkan muatan. Itu kan kena hak juga, kena undang-undang. Di awal tol. itu Pak, saya di terminal. Kedua di jalan. Di tol itu masih ada. Beda lah, masalah undang-undang semua tahu Pak. Antara Enggak, maksudnya nggak mungkin bis itu menaikkan penumpang di tol. menumpang dan menaikkan Pak. Nah, itu Ada, kan Pak. mungkin 1-2 itu yang nakal-nakal aja kan. Iya, istilahnya. makanya mobilnya nggak ugal-ugalan. Terus nggak saya tadi cepet. cek lokasi juga di jalan ini lancar. Saya aja dari sini dari Jakarta ke sini Oke. tadi itu saya ngecek dulu ya. Nah udah gitu ini pribadi saya. Iya. Saya nggak ngobrol sama istri. Pribadi saya kok mundur-mundur terus waktunya. Saya bilang gitu paling lambat Kan sudah terjawab saya nyampe di sini. Kedua Pak, berbicara asumsi seperti itu, apa yang kita diskusikan adalah perkara indrawi. Kita siap membuktikan. Kita naik bus dari Kabupaten Serang nyampe sini jam berapa? Itu perkara indrawi, nggak usah diperdebatkan. Perkara doruri tidak membutuhkan dalil. Mana yang benar? Asumsi itu perkara doruri Nah Pak. sekarang gini, itu kan tadi mungkin istri saya udah ngelihat secara Ainul Basiroh. Nah sekarang antum lihat, Iya, antum iya. nggak usah ketawa, Iya. jadi nggak lucu sifatnya. Iya. Usul adab. Kita menggunakan sul adab. Jadi kan nanti orang juga bisa Karena apa? menilai, kan? Kalau harus emosi, saya emosional. Iya, boleh. Antum udah menghina istri saya sebagai dajjal betina. Terus Dukun betina. Dukun betina. Double. Gitu. Saya sebenarnya udah merasa nggak dihargai sama antum. Iya. Antum tadi bilang saya ini bukan mau bertanding, bukan mau Iya. bersaing, tapi saya ini untuk silaturahmi kata antum kan bilang tadi untuk bersaing. Bahasa antum kemarin dengan sekarang udah beda-beda. Antum bilang kemarin di live akan dikuliti. Jadi nggak teguh pendirian gitu. Astagfirullah Pak. Ada. Oke, Nah, saya jelasin dulu. Nah, Oke. udah gitu, antum bilang mau dikuliti segala macam. Setelah saya bersabar orangnya, nggak mau. Tapi jangan coba-coba memancing Oke. kesabaran saya. Karena apa? Saya itu nggak mau menyesal kedua kali. Orang yang menang di penjara, orang yang kalah masuk rumah sakit. Saya nggak mau seperti itu. Dan- nah, saya sebagai suaminya wajib melindungi istri. Kalau Betul, istri saya wajib, salah, wajib. saya tindak. Tapi kalau istri saya benar, ngapain? Dan saya tidak anggap itu sebuah ancaman. Kan begini Pak ya. Kan dari awal kan ini kan narasinya sudah begini kan kita makanya narasumber, tanya sumber tadi. Mbak Tania enggak jawab-jawab, maka coba selesai. Jawab biar selesai nih acara nih diskusi, Pak ya, biar nggak lama-lama. Wes sumbernya jelaskan saja dari mana apa yang disampaikan Mbak Tania yang terindikasi ya, yang terindikasi. Ingat nih terindikasi ya. Anda akan bertanya, istri saya akan menjelaskan. Berarti itu PR Anda. Oke. Apa yang dijelaskan, tinggal jadi PR Anda aja, nggak usah. Ya belum jawab soalnya, belum. Dari tadi juga sebenarnya Ah, udah udah dijawab. jawab. Sumber. Cuma kayaknya Anda ngajinya belum tamat. Karena untuk ulama-ulama besar aja ngerti dengan Ainul Basiroh. Tapi Anda nggak ngerti. Makanya di sini menjawab sudah. Menjelaskan sudah. Tetapi nggak ngerti Anda dengan Ainul Basiroh dan Su'aul Basiroh. Iya, makanya kan alasannya dari Dari intinya. tadi juga jawab, tapi Anda belum menemukan titik terang, Berarti di sini siapa yang belum ketemu dengan titik terangnya, yaitu Anda sendiri. Anda menanyakan itu. Udah saya sih, sudah selesai lah. jawab. Dua pertanyaan. Jadi tadi masih sudah koko saya ya, jawab. intinya dari Ainul Basiroh kok ya. Betul, Itu, tinggal oke. cari Ainul Basiroh itu apa dan seperti apa. Jadi Ainul aja, Basiroh, oke. buka aja. Ainul Basiroh adalah kan berarti suatu informasi dari Allah yang diberikan kepada hati. Sepakat nggak? Maksudnya Ainul Basiroh Mbak ini. Ya. Ainul Basiroh itu adalah anugerah dari Allah agar bisa mengetahui hal Ya. yang tidak ada. Di hati, Yang bukan di mata. disembunyikan, Oke. yang dirahasiakan. Bapak Kiai, apakah Ainul Basiroh akan berhasilnya berbeda dengan Al-Quran? Kalau idroku Ainul Basiroh. Bahkan saya tambah kata Ainul Basiroh itu, saya tambah lagi idroku. Namanya kan ini disebut idroku Ainul Basiroh Mana? yang dimiliki oleh para aulia. Pertanyaan saya kepada Pak Kiai, karena selaku orang yang sosok dihargai, mungkin tidak idroku Ainul Basiroh hasilnya akan berbeda dengan Al-Quran. Oke ya,
Sementara tadi sudah jelaskan Bapak Kiai, silahkan cek dulu videonya. Saya kira Pak saya sudah dijamu, saya sudah cukup lah. Kalau idrok wa ainul basiro ya selesai. Saya juga dari awal, kalau nanti jawabnya idrok wa ainul basiro, maka perdiskusian ini tidak lama-lama. Karena saya cuma pengen itu doang. Kalau dari kitab A, nah saya minta dibukakan kitab A-nya. Mungkin panjang, karena jawabannya sudah selesai. Maka saya ucapkan ribuan terima kasih atas segala sambutannya yang luar biasa. Ini terlepas, ya kalau belum saya bingung lah. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Dan kita pasrahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Saifuddin Maesal Bantani, karena saya live ini, bermaaf ya, bukannya soal itu. Saya Maesal Bantani, seandainya ada yang ngajak mubahalah saya siap, dan saya siap diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya saya menentang hasil idrok wa ainil basir. Enggak, saya adalah doanya. Oke, saya ngomong di live saya ini, itu urusan saya ya. Itu urusan saya ya, urusan saya. Jangan sampai bawa-bawa azab. Nanti kalau dalam bahasa sekarangnya sampai bertemu di pengadilan akhirat. Karena Allah kan hakikat kebenarannya kan. Cuman saya gini ya. Maesa, maaf. Saya tutup dulu. Saya bukan seorang ustad. Enggak apa-apa, saya bukan seorang ustad, tapi saya mantan preman yang berusaha untuk tobat sampai saat ini. Yang saya rasa yang bisa menyelamatkan itu adalah akhlak kita. Betul. Kalau kita memperdebatkan masalah kesalahan-kesalahan orang, kita mencokel kesalahan-kesalahan orang, saya rasa itu bukan manusia. Beribu maaf mah, ini bukan kesalahan orang. Satu ya, itu saya jawab. Ini kan gagal paham. Maksudnya gini, jadi memprovokatori supaya orang itu jadi untuk lebih mengecap jelek. Contohnya gini, maaf, yang saya dengar itu kan live, saya lagi di jalan waktu itu, saya mau reuni di Bandung di jalan, saya dengar live-nya. Dajjal betina, dukun betina, apakah itu pantas dari seorang ustad mengeluarkan kata-kata seperti itu? Saya jawab nih, saya jawab ya. Jadi kalau saya nggak menanyakan itu mau urusan saya pribadi atau gimana, yang jelas bahasa itu nggak pantas untuk diutarakan. Kalau gitu masukkan namanya ya. Oke, saya terima Bapak ya. Cuma maksudnya gini Pak, saya tidak pernah mengomentari dan mengurusi pribadi. Nah, di sini tolong dipilih mana kritikan fikroh Pak, mana pribadi, karena saya punya banyak teman preman juga nggak pernah saya ngurusin. Bahkan waktunya sholat Allahu Akbar, teman-teman saya lagi takut tersinggung, saking kesinggung. Paling sama ini dong, lu sholat, yang lain nggak berani. Saya rasa artinya saya enggak, maaf ini saya selesaiin dulu. Saya tidak pernah ngurusin pribadi Pak. Berbeda dengan fikroh, tolong bedain ini antara fikroh Pak dengan kesalahan orang secara pribadi. Jadi tolong bedain. Mungkin, tolong bedain. Sunda nama jadi itu nama yang nggak benarkan gitu kan. Tetapi dirinya sendiri pun juga belum benar. Harusnya sebelum membenarkan orang lain itu benari diri sendiri dulu dan keluarga. Udah. Nah, dampak dari seorang mahesa seperti itu terlalu ikut campur masalah orang lain, dampak rezekinya yang terlihat oleh Bunda sendiri bagaimana? Karena seenggaknya keluarga dekat atau sahabat dekatnya akan tahu tentang masalah rezeki keuangan. Jadi kayak ngebanggain kekayaan. Bukan kekayaan, bukan. Kita ngelihat secara ainul basiro, meyakinkan. Coba. Jadi kalau untuk masalah rezeki sih, dari dulu sampai sekarang juga belum pernah menemukan yang besar. Yang ada koreh-koreh cok pun sudah nama gitu. Yakin itu? Insya Allah. Makanya seperti ini pun juga sebenarnya ingin ada perubahan dari segi hal kerezekian. Tetapi mungkin belum ada izin Allah ya. Netizen saya tahu saya jualan ikan di Morangkeng, nggak usah pakai drop ainul basiro itu mah. Dan kita nggak ngemis nggak jualan dalil Pak. Iya. Kalau untuk masalah itu semua orang pun juga punya usaha, nggak ada yang nggak punya usaha. Semua orang pun juga kita punya nggak jual usaha. prinsip, nggak jualan dalil. Tapi kalau untuk masalah rezeki itu sebenarnya diukur dari masalah akhlak dan sifat pribadi kita. Dan akhlak saya oke Pak, Bu. Akhlak saya tidak membuat rugi orang. Akhlak saya tidak merugikan orang. Saya kira kalau Anda memang tidak merugikan orang, nggak mungkin. Wih, telunjuknya. Ucapan yang berakhlak ini. Ucapan Pak, beribu yang maaf saya pakai mobil, saya janjinya tidak lebih dari 1 jam, saya harus pegang janji saya ya kepada saudara saya. Pokoknya saya sudah selesai dari awal. Kalau ngakunya nanti ainul basiro. Saya sekali lagi gini. Saya tutup dulu lah. Sekali lagi saya minta ke antum. Lanjut Pak sambil ngomong. Intinya gini aja, cabut aja bahasa itu. Aduh, ini gimana kameranya ini? Allahu Akbar. Cabut aja bahasa itu, karena itu kan sama dengan pelecehan. Betul. Dan mencemarkan nama baik. Makanya dilaporkan ke pengguna pun juga akhirnya kan dihapus dari pihak YouTube semua. Oh enggak, saya yang privat. Saya yang privat. Enggak, jangan berbohong.
Astagfirullahaladzim. Ini kalau untuk pribadi bisa dibuka, tapi untuk orang lain nggak bisa dibuka. Buka aja nanti sama temennya nih, bisa nggak kebuka? Sok, bisa nggak untuk publik? Kan dia bisa. Kalau untuk pribadi bisa kebuka. Kalau untuk Pak. pribadi. Kalau ini melanggar hukum, maka polisian tidak bisa menghapus karena ini akan jadi barang Bukan bukti, urusan Pak. polisi Bukan menghapus urusan konten. polisi. Bukan. Karena ini bukan urusan polisi di luar Nih, jalur. Kita udah sama orang ITE ya. Tuh. Dari pihak ITE Iya. kasih tahu akhirnya dari pihak YouTube setelah dilihat memang Videonya melanggar, saya privat, Bang. akhirnya Enggak, saya- dihapus. Buka aja privatnya kalau nggak percaya. Dan sekarang Sok, buka sekarang privat Nggak dan- bakalan bisa kebuka. Nggak buka privatnya, coba di upload kembali. Apakah bisa atau tidak? Nggak usah Yakin bisa. di-upload. Ini kan dari YouTube-nya memang sudah seperti ini. Kita kan bukan Iya, bersama namanya dengan di ITE. take down. Kalau di Cuma take gini down aja. berhak yang Anda bersangkutan. datang Ya. ke sini untuk bersilaturahmi, Ya. ya, untuk memperbanyak saudara. Nah, untuk masalah Anda bilang mau dikuliti habis-habisan, kita luruskan segala macam. Saya hanya minta cabut perkataan dajjal betina, dukun betina, dan dobol juga followers. Sekarang kalau saya minta, Anda meminta maaf bahwa saya tidak berniat menyelisih Al-Quran. Gimana? Urusan itu urusan saya dengan Allah. Ya sudah, urusan saya, urusan dengan Anda sampai ketemu dengan akhirat. habluminanas. Saya habluminallah. Saya bisa mempertanggungjawabkan. Habluminanas ya harus sama manusia Berarti lagi. kalau bisa mempertanggungjawabkan kita uruskan secara hukum aja sekarang. Telepon itu biasa si Kanit dari Oke. Telkom. Ya, ada. Udah Si ada? Kanit, Oh, suruh ke sini. Karena ini Kalau Anda sesuai bisa undang-undang ya. mempertanggungjawabkan ya. Sesuai undang-undang Oke. ini. Ya. Kita ada undang-undangnya. Anda Suruh ke sini, telah Pak. mencemarkan nama baik dan menjelekkan. Kalau Anda nggak mau minta maaf, ya kita lanjut. Enggak, maksudnya perjelas dulu. Enggak, Nggak usah. omongan antum itu. Enggak, biar- ngomong habluminan, Mas, apa masalah hukum? Maksudnya kan begitu. Habluminanas, Anda bisa nggak? Kalau misalkan bisa, Anda mencari Mbak, kembali habluminan omongan nas, itu. Pak. Di setiap live kan ada kata-kata saya. Nih, kau perhatikan kata-kata saya. Kalau persoalannya habluminan nas, kalau masalah hukum saya monggo persilakan kepada yang bersangkutan. Kalau masalah habluminan nas, saya selalu menyampaikan begini. Ini mah bukan Pak itu. Bukan Pak itu. Sekarang Sebentar, maksudnya. saya jawab dulu nih. Kok saya ngomong gak didengerin? Deh, repot. Saya bilang agar jangan sampai kepada akhirat, karena di sini ada hablum. Deh, saya ngomong gak didengerin, mabok juga. Maksudnya bukan nggak didengerin, antum gini aja tinggal jawab simple. Orang yang Saya jawab simpel. Kenapa antum live di publik bicara bahwa istri saya ini adalah dajjal betina, dukun betina, cuman minta istri saya itu Oke. cabut, perkataan itu selesai. Oke. ya Itu saya karena jawab itu nih. ada pasalnya. Silakan bacakan lagi pasalnya biar Oke. dia juga buka. Sebentar dulu. Undang-undangnya. Saya jawabkan. Ya. Saya baru ngomong tadi belum selesai ya. Kalau Bapak mau mengambil hukum silakan. Kalau masalah habluminanas, karena yang tadi ngomong habluminanas ya, maka akan saya dijawab. Kalau masalahnya habluminanas sudah saya akhiri. Di setiap konten saya sudah pasti membuat ketersinggungan. Maka dari itu mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada pihak yang tersinggung. Jadi tiap malam juga kalau Apakah pribadi perlu dengan maaf? selesaikan dulu saya. Tidak perlu dengan maaf, tetapi dengan secara habluminanasnya Anda cuman bilang mohon maaf langsung di channel saya. Karena ini mempengaruhi nama ya. Masalah nama. Mungkin Anda nggak gimana-gimana. Oke. Saya kemarin sama Arya minta maaf kalau memang salah. Dan saya tidak malu untuk meminta maaf kalau persoalannya habluminanas. Terus sekarang kamu bilang dajjal, itu apa Anda nggak merasa salah bilang dajjal? Enggak, saya cukup minta maaf aja lah. Iya, makanya saya mau minta maaf Pak Kiai. Masya Allah, maksudnya yang belum diselesaikan saya dipotong. Saya sebetulnya. Kalau habluminanas mah, saya tidak gengsi, saya mau minta maaf kalau persoalannya. Tapi kalau mau mencabut omongan, karena cabut omongan apa nih maksudnya? Saya bingung. Karena waktu ngomong, Pak Kiai saya jawab, ingat saya ngomong dajjal bukan sebagai sebuah fisik. Karena sebagai fisik adalah penghinaan. Dajjal sebagai sebuah pemaknaan Apakah sifat. dajjal wanita si Putri Tania itu? Oh, menyampaikan secara definisi bahasa. Itu kan bawa Tapi ini mau ngobrol doang, tetap saya minta maaf nih ya. Jangankan nama inisial aja udah kena Inisial aja udah undang-undang. kena. Iya benar. Justru sebenarnya saya akan lebih mudah minta maaf kalau Bapak nggak ngomong-ngomong hukum. Gitu, karena kita sebagai manusia nih Pak ya, saya tuh lebih senang mendingnya. Oh saya tersinggung, saya akan minta maaf Pak. Iya. Kalau mending begitu. Lah kalau ada narasi-narasinya hukum, kita juga punya lah penasihat hukum. Loh ini bisa kalau dibawa ke MUI, kalau sampai MUI fatwa bla bla bla. Nggak apa-apa. Ya makanya kan Pak, saya tidak mengambil langkah itu. Dan Nggak saya apa-apa. tidak pernah ngangkat-ngangkat masalah hukum. Saya dicaci maki di konten tiap hari itu kan pada kena delik. Apa saya nggak ngelaporin? Karena saya punya prinsip. Ya iyalah, karena Anda yang berbuat kan di konten itu, makanya orang banyak yang komentar Iya yang kan, tidak sama. baik. Karena kan apa maaf ya, Ya, betul. karena kan mungkin ada mempermasalahkan tentang isi konten.
Tapi kan dalam mengomentari itu tidak harus orangnya yang harus dijelek-jelekan gitu. Ya, sama Nah, Pak. itu yang membuat Neng Anggara Putranana itu tersinggung di sana. Karena Oke, ini terlepas hukum ya. Kita selesai. Kita terlepas hukum kalau mau nempuh-nempuh, kalau masalah pribadi, saya wajib minta maaf. Hukumnya wajib. Saya tidak selalu ngomong. Sama si Arya pun, Pak. Maka saya meminta maaf kepada Mbak Tania terkait 3 kata itu ya. Tapi kalau masalah hukum, ya monggo Bapak ya. Saya nggak sungkan-sungkan. Cuma Pak. gini aja. Ya. Dari pihak kami, jika kami punya kesalahan, kami pun nggak luput dari kesalahan, minta maaf. Karena maaf itu nggak gengsi buat kami. Iya. Gitu istilahnya. Orang yang bergengsi Saling memaafkan hanya minta maaf itu orang yang benar-benar itu yang namanya dajal. Ya, makanya saya akan minta maaf. Terlepas mau diancam mau nggak diancam, saya akan tetap minta maaf. Itu hukumnya wajib bagi saya. Ini apabila bukan menyinggung. diancam, Bukan maksudnya diancam. gini, antum harus ngerti, harus tahu bahwa sembarangan berbicara di publik itu ada undang-undangnya. Bisa Ya. merugikan diri sendiri. Bisa merugikan diri sendiri. Kita hanya sebagai umat muslim yang sesama mengingatkan ya, bukan berarti apa. Nah, gitu kan. sama Mbak. Apalagi antum sama-sama darah Banten. Istri anak pun sama, ada orang Banten. Aslinya orang Banten, buyutnya juga yang Abdul Ghani. Gitu Ya sudah, istilahnya. biar sayanya sudah melampaui 1 jam ini saya Ya akan sama-sama minta maaf. bersiko. Saya juga Buat- kan harus ya. berangkat nggak jadi. masalah waktu kan sebenarnya. Saya karena meminta ada maaf persoalan ke yang belum selesai. pribadi Mbak Tania. Lagi minta maaf nih. Iya. Nah, Biar jadi clear atas lah, biar clear jadi Oke. silakan. atas 3 kata itu ya saya meminta maaf dunia dan akhirat kepada Mbak Tania, tapi bukan Fikro, tolong ya Pak. Nggak apa-apa kan kalau masalah Fikro mah artinya kritik mah tetap nggak masalah kan di pikitunya Pak. Kemudian Yang penting jangan menyangkut paut namanya. Oke. Gitu Kemudian saya tidak meminta Mbak Tania untuk mengeluarkan statement. Saya sebagai umat Islam karena merasa Al-Qur'an ini sudah di banyak hal yang tidak kesesuaian. Saya tidak meminta. Alangkah saya berbahagia kalau Mbak Tania berani merevisi itu saja. Tapi saya nggak minta loh, nggak minta. Nah, Sudah kalau selesai. masalah itu kan pribadinya. Yang penting gini dah, kalau masalah itu mah mungkin ada bagiannya, bukan antum. Misalnya intinya kita sudah selesai, sudah terus saya hanya cuma pengen ngomong idrokainil basyur. Udah. Jadi apa. Dan Maaf. Jadi Gus gini Gus, Udah, saya minta selesai maaf. ini harus lahir batin. lahir batin. Lahir batin, Tapi nggak 3 usah, statement ya. nggak usah Gus di sini itu ngomong seperti ini, di luar udah beda lagi, gitu Oke. istilahnya. Jadi saya itu nggak mau memperpanjang, mempersulit dan memperumit permasalahan. Kalau saya di sini seperti ini ya cukup lah. Besok dan lusa anggap aja semua nggak ada Nggak pernah apa-apa. terjadi Iya, apa-apa. benar. Gitu istilahnya. Itu tidak diminta, jadi kita sedang ngobrol nih cerita biar dari pihak kami ya, bahwa seolah-olah tadi disebut pansos lah itu kan asumtif banget Pak Kiai ya. Saya jawab di sini. Kalau berbeda dengan saya dengan Doboler dengan Mbak Tania, satu Mbak Tania tidak jual laga di media sosial, maka hanya mengklarifikasi apapun pernyataannya kita dengar, kita terima, lalu kembalikan kepada publik. Dan setelah itu selesai memang ya Pak. Oh jadi nggak usah diminta itu. Kami tahu. Saya ini sifatnya hanya Allah yang tahu. Saya itu nggak pernah punya dendam. Jadi semua permasalahan kalau udah selesai, Ya. ya udah nggak pernah lagi. Kita hapus semua yang Hapus gitu. Oh iya. Ya kalau buat saya ini sangat besar Tuh. hikmahnya. Coba Pak Kiai, dukung Alhamdulillah. apa? Bahkan Papa tanpa minta, kita sudah diperhitungkan semuanya. Begitu ketemu apapun penyampaian Putri Tania, kita sampaikan ke publik. Yang penting ngomongnya di publik, habis itu kita selesai. Selesai. Jadi nggak- Berbeda dengan, sebentar Pak, berbeda dengan para doboler. Soalnya kan kita gitu. ngelihat Dan kita dari selesai. yang udah-udah gitu ya. Ini udah bikin klarifikasi permintaan maaf gitu kan kepada beberapa. Tetapi di situ di saat live ngungkit lagi. Wah, salah menjelekkan paham. Bukan lagi. hari Marzuki itu ya. Gitu. Hari Jadi Marzuki seolah-olah kayak yang Wah, salah gimana paham ya? ini. Seolah-olah kayak yang memang tidak ada habisnya. Makanya kan kok ini orang nggak ada kerjaan gitu kan. Beraninya ngedebetin orang aja gitu Pak, kan. itu belum ketemu. Nah, makanya Salah gini. paham ini. Saya mah mungkin cukup ya. Tadi pemirsa juga pasti tahu kan tadi masalah pertanyaan dan jawaban. Sekarang di penutup ini saya hanya minta Anda di channel saya mencabut kata yang 3 itu. Sudah. Setelah itu langsung Iya. penutupan Sudah closing. tadi ya, sudah sampaikan atas. Saya tadi sampaikan atas 3 ucapan. Ini terlepas ya masalah hukum bodoh kalau mau jalur terus. Saya wajib meminta maaf tanpa Bapak minta. Wajib hukumnya bagi saya karena ada ketersinggungan. Dan kepada semua, khusus 3 perkata. Dan saya rencana tidak akan
Ini padahal Bapak minta, padahal tidak diminta, sudah kita perhitungkan jauh-jauh hari. Kalau sudah ketemu, Saya sudah. percaya sama omongan antum tadi bilang, saya mengukir itu karena Tidak ada akses. tidak ada akses untuk bertemu. Nah sekarang antum Iya, kan udah ada akses untuk bertemu. Udah. Tolong beda ini kan sebanyak salah paham ini zon. Ini kayak repot kalau zon di bawa-bawa kain basir. Kedua, yang disebut abati itu belum ada akses, Mbak. Belum pernah ketemu. Kalau ketemu clear kalau Maha sama. Masalahnya yang Abati minta maaf itu ada nama akun Abati. Terus saya ada 2 nama Darul Arkom, ada yang Muhammadiyah, ada yang di Malaysia. Yang Muhammadiyah yang enggak sesat, yang di Muhammadiyah sesat. Saya dikira salah nyebut ini, maka saya minta maaf. Kalau ke figur yang dikritik kita belum pernah ketemu, maka saya selalu ngomong temukan. Kita belum dikasih temu. Tolong, Mbak. Kita belum diketemukan sama Ki Imron. Ya. Jadi tolong jangan samakan. Ya jadi saya Dan nggak diminta kok, Pak. saya megang pembicaraan antum. Iya. Kalau antum itu setelah selesainya di sini, dan Selesai saya pula. juga insya Allah sama-sama ikhlas. Ya. Jadi sama-sama udah melepaskan lah rasa Lepaskan. kesal masing-masing gitu kan istilahnya. Nah, jadi Iya. selesai ini udah lepas aja. Siap. Antum kesini lagi silaturahmi kapanpun. Kita, Siap. Nggak jadi Jadi masalah. bahkan tanpa diminta ini Pak Gitu, Kiai. istilahnya. Iya benar. Cuman Lillahi mungkin satu taala. hal, tadi kan saya lihat di live juga banyak yang komen masih tetap Ya, udah yang negatif lah. udah terhapus dengan kalimat maaf. Ya, cuman maksudnya setelah live itu mungkin ada komen-komen yang Oh, memang Pak. masih menjaga Oke. itu. Mohon maaf, Bener. saya kan sebagai timnya Tiara juga Tanpa diminta jangan itu sudah kemarin Ya. malam. Tolong stop ngebahas Putri Tania karena kita akan ketemu, maka kritikan selesai. Sebenarnya ini sudah di live. Coba Bapak lihat, tengok video terakhir saya ada kan? Iya. Tolong jangan bahas Tania selesai. Maksudnya yang tadi live itu kan ada komen-komen yang Iya, mungkin nanti masih kita Yang barusan. sampaikan lagi. menyudutkan itu. Kita Tapi tahu, ya, Kiti. tolong jangan di Netizen bahas. saya, penonton saya, tugas saya menyampaikan. Bahkan tanpa Bapak minta malah itu sudah. Tolong jangan bahas Putri Tania. Kemarin Pak ya, kalau lihat Ya. Des. Jangan bahas Tania karena beliau sudah berintikat baik, memberikan jalan. Berbeda dengan yang lain. Berbeda lain nggak ada ngasih jalan. Maka kritikan itu terus berlangsung. Padahal kita cuma pengen ngedrive. Saya bicara padanya ya, jangan antum, walaupun antum menghina itu nggak seberapa buat saya. Cuman yang seberapa itu karena di hadapan publik ya. Saya di sini banyak saksi hidup. Ya. Saya udah ditipu, saya udah dicuri, karena saya nggak nuruti apa yang dikatakan istri saya. Saya nggak pernah dendam. Orang yang udah mencuri malah saya rangkul kembali. Orang yang sudah menipu malah saya rangkul kembali. Terakhir saya ditipu berapa? Nyampe 70 juta ya. Apalagi antum. Tahu keluarganya. Apalagi antum contohnya Orang ya. Iskandar. Enggak saya Enggak. sampein. Apalagi antum yang hanya baru menghina gitu istilahnya. Saya itu orangnya gimana ya? Insya Allah saya belajar untuk lebih baik. Itu aja. Karena apa? Ya saya pikirannya besok lusa saya mati. Saya pikirannya ke situ aja. Makanya saya nggak terlalu haus dengan yang namanya urusan duniawi. Di sini ada Pak Kiai, ada sebuah kaidah yang berbunyi. Ini sebagai penutup, soalnya kasihan Pak, karena kita juga kan harus nambahin ongkos juga ya. Fahkum bil dhahir hatta yatabayyana khilafu. Kan kaidahnya itu Pak Kiai, batin urusan Allah. Ya kan Pak Kiai? Fahkum bil dhahir. Ketentuan benar salah tolak ukurnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Iya. Maka yang bersifat dzon, asumtif, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya itu sajalah. Dan tadi dia tahu kita nih keberapa kali nih atas 3 statement saya kepada Mbak Tania terkait 3 statement itu saya sudah meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya meminta maaf kepada sekeluarga besar, bukan hanya kepada Tania. Terima kasih Mbak sama-sama. Tania. Karena ini kan punya suami punya anak juga ya yang tersinggung, maka khususnya keluarga besar saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya tidak menuntut yang lain makanya udah. Sudah mendengar jawaban Sama-sama. udah puas? Kita sama-sama ikhlas. Ya, udah tutup. Udah tutup aja. Sama-sama ikhlas lah istilahnya, intinya gitu Pak Wahid ya, sama-sama ikhlas. Udah tutup aja Pak Wahid, mungkin closing. Iya, closing aja. Alhamdulillah pertemuan pertama ini mudah-mudahan membawakan berkah buat kita semua dan sangat besar hikmahnya buat saya juga bisa ketemu dengan Mahesa. Ternyata orangnya juga enak, legowo kalau udah berhadapan gini gitu. Jadi jangan salah paham jika Mahesa mengkritik seorang berarti itu nggak ada akses untuk bertemu. Kalau udah bertemu orangnya enak. menghindari. Jangan sampai menghindari. Tapi setelah bertemu akhirnya ternyata begini orangnya gitu, sosoknya. Mahesa ini nggak seburuk apa yang dibayangkan gitu. Boleh pesan terakhir saya 1 menit iya, setengah iya. menit. Saya minta kepada para asatid, tokoh-tokoh, ada kajian yang singkatnya sifatnya tingkat tinggi, ya mohon jangan dipublik karena kasihan orang awam takut gagal paham. Itu permintaan saya itu dong. Ini kajian tingkat tinggi, pokoknya jangan dipublikasikan kan gitu. Saya juga kadang ditanya tentang al-hikam nggak berani jawab, oke. Udah itu saja closing saya.
Ya mungkin kalau untuk masalah konten-konten tersebut itu tergantung permintaan dari orang ya, tergantung permintaan gitu. Iya. Kita hanya ngikutin aja. Itu kan ada permintaan seperti Iya. kita mengungkap pembunuhan, kita mengungkap masalah tsunami, kita mengungkap masalah ya tsunami Aceh itu. Apa itu Yang penting kan gini, kalau untuk di konten itu setiap permintaan pasti kan kita kabulin tuh kan untuk dibuatkan konten. Yang Oh. penting di situ kita nggak merujuk menjelekkan orang, itu aja. Kita konten ya sejarah gitu kan. Terus kita misalkan kontennya untuk mengungkap ya mengungkap. Jadi sebenarnya di konten IMP itu hanya konten tentang sejarah dan mengungkap ya. Terus konten yang lainnya juga ada kan seperti musik, seperti berita, itu kan namanya juga news gitu kan. Yang penting kalau untuk masalah konten, apa yang barusan disampaikan, itu saya nggak bisa gimana-gimana, karena itu kan sesuai permintaan. Begitu ada permintaan, ya mungkin kita akan Iya, makanya buatkan. saya umum, Mbak. Artinya bukan secara khusus. Jadi gini aja, permintaan. sekarang mah masing-masing aja untuk masalah konten. Yang penting gitu jangan kan. membawa Yang penting nama. nggak membawa nama dan nggak menjatuhkan satu sama lain, juga tidak menjelekkan atau mencemarkan nama baik. Itu aja sih Enggak. yang saya minta. Kalau untuk ke Mbak maksudnya jelas itu sudah tanpa saya Mbak minta, tapi kalau untuk orang lain, posisi saya semenjak muncul Pak Kiai memang selalu kritik dan akan selalu seperti itu. Dan udah puluhan orang mau nyuap saya, dan benar berhasil karena saya nggak mau. Karena saya masih istiqomah untuk mengedukasi anak bangsa. Kalau untuk Mbak Tania sudah tidak diminta, kemarin malam sudah disampaikan stop berbicara tentang Putri Tania. Jadi sudah ya. Mudah-mudahan saja tidak ada kelanjutannya ya. Enggak. Cukup sampai di saya sini. pastikan kalau di konten saya Mbak membahas Mbak lagi tidak. Karena saya sudah klarifikasi, Mbak sudah jawab selesai. Urusan publik menilai. Ya betul. Gitu. Ya. Gitu. Dan Mbak dan Bapak ini ridho tayangan ini ditayangkan. Yang lain saya hapus. Tanpa diminta pun ya. Ya kalau saya mah ridho. Oke. Nggak apa-apa, ikhlas. Ya Ngomong-ngomong kapan closingnya nih, saya udah ketan. ya cuma itu aja. Ada 2 lokasi lagi, pemirsa Pak Kiai. IMP sekali lagi mohon tonton sampai selesai biar nggak gagal Gagal paham. paham. Ya sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.